Shalom anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Marlin. Hari ini Miss akan membawakan mata pelajaran PLSBD. Nah, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ambil sikap doanya. Iya. Are you ready to pray, student? Let us pray. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya anak-anak akan kembali mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Tuhan tetap menuntun, menyertai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita akan SOP bersama. Jadi anak-anak harus berdiri. Stand up please. Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Ginyu, Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. great leader, Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, thank you anak-anak. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengucapkan visi Genyu, misi Genyu, dan nilai-nilai Genyu. Kita mulai dari yang pertama ya. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Oke, sekarang nilai-nilai Genyu. Gentleness, excellence, nature, unity. Oke, sit down please. Nah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini Miss akan menceritakan sebuah kisah yang sangat bagus dan juga sangat memotivasi. Jadi, pastikan anak-anak harus mengikuti video pembelajaran ini. Halo anak-anak, cerita ini mengisahkan tentang persahabatan antara seekor kera dan seekor centadu. Nah, cerita ini berasal dari daerah Lama Holot di Kabupaten Flores Timur. Diceritakan ada seekor kera yang bersahabat sangat baik dengan seekor centadu. Nah, anak-anak, centadu ini adalah sejenis serangga yang memiliki sayap dan dapat terbang. Nah, orang-orang Kupang biasanya menyebut dengan sebutan doko-doko. Sedangkan orang Jawa biasanya menyebut dengan sebutan walang keke. Diceritakan bahwa kedua sahabat ini
biasanya sering bermain bersama di suatu tempat di mana mereka tinggal. Nah, anak-anak, tempat tinggal mereka ini letaknya dekat sebuah sungai yang cukup lebar. Nah, pada suatu hari, si kera mengajak sahabatnya Centadu untuk berjalan-jalan di tepi sungai yang sangat besar itu. Nah, air dari sungai ini ternyata sangat jernih, tetapi sayangnya arusnya cukup deras. Dan di seberang sungai itu ternyata terdapat sebuah hutan yang sangat luas dengan pohon-pohon yang sangat rindang. Nah, dalam hatinya si kera mulai merasa bahwa tentunya di seberang sungai itu pasti memiliki makanan yang sangat banyak. Karena itu, si kera akhirnya mengajak temannya si Centadu untuk mengadakan perlombaan menyeberangi sungai besar itu. Akhirnya si kera berkata kepada si Centadu, "Lihatlah, di pucuk pohon-pohon di seberang sana pasti terdapat banyak pucuk muda dan bunga-bunga untuk makananmu. Juga di balik kerimbunan pohon-pohon itu pasti terdapat buah-buahan yang menjadi makananku." Ketika mendengar itu, si Centadu akhirnya setuju dengan perlombaan yang diusulkan oleh si kera. Nah, ketika tiba hari perlombaan, keduanya berjalan menuju tepi sungai itu. Dan setelah keduanya merasa siap, dalam hitungan ketiga, keduanya terjun bersama-sama ke dalam sungai. Dan setelah itu, keduanya hanyut di bawah arus sungai yang sangat deras. Tetapi karena badan si kera cukup berat, maka semakin lama si kera semakin kehabisan tenaga. Si kera kemudian tenggelam dan hanyut di bawah arus yang sangat deras menuju ke laut. Sebaliknya, karena si Centadu ini mempunyai sayap, akhirnya perlahan-lahan ia mulai menghanyutkan dirinya ke tepi sungai. Sehingga akhirnya si Centadu ini dapat menggapai batang-batang rumput yang banyak di tepian sungai. Nah, karena itulah akhirnya si Centadu berhasil sampai ke seberang sungai dan ia keluar sebagai pemenang dalam perlombaan itu. Setelah cukup lama, si Centadu ini hinggap di atas sebatang rumput. Ia termenung dengan wajah yang sangat sedih. Ia mengenang sahabat karibnya si kera yang bernasib malang. Si kera bukan saja kalah dalam perlombaan itu, tetapi ia juga kehilangan nyawa. Karena tubuhnya yang jauh lebih besar, si kera sangat yakin untuk memenangkan perlombaan itu. Si kera ini lupa bahwa si Centadu yang mungil dan ramping memiliki satu kelebihan, yaitu sayapnya. Nah, anak-anak, karena kelebihan itulah akhirnya si Centadu dapat memenangkan perlombaan itu. Nah, anak-anak, dari kisah persahabatan si kera dan si Centadu, kita dapat belajar yang pertama, kita tidak boleh menganggap enteng sesuatu. Yang kedua, sebelum kita melakukan sesuatu, sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, hendaklah setiap kita menyadari kemampuan kita masing-masing. Oke anak-anak, sekianlah cerita persahabatan antara si kera dan si Centadu. Sekarang Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas yang pertama yaitu anak-anak menuliskan mengapa si Centadu menang dalam perlombaan itu. Tugas yang kedua, anak-anak menuliskan
mengapa si kera hanyut terbawa arus sungai. Oke anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan hasil jawabannya dikirimkan ke Miss Marlin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Miss sampaikan dalam video ini. Nah, setelah itu jangan lupa juga mengirimkan hasil jawaban anak-anak ke Miss Marlin. Oke anak-anak, meskipun kita masih tetap mengikuti pembelajaran dari rumah, Miss berharap anak-anak tetap masih memiliki semangat yang kuat untuk mengerjakan tugas. Karena ketika anak-anak rajin mengerjakan tugas, anak-anak tidak hanya mendapat nilai yang bagus, tetapi anak-anak juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita akan menutupnya dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doanya lagi. Ya. Are you ready to pray, student? Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak telah selesai mengikuti video pembelajaran. Dan sekarang anak-anak akan mengerjakan tugas. Tuhan tetap menolong, menyertai, dan memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat mengerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa.